Selamat datang di Pesantren Persatuan Islam nomor 297 Cingambul, Majalengka. Pesantren Hijau. Pesantren ini berdiri pada tahun 2015 yang berlokasi di Desa Ciranjeng, Kecamatan Cingambul, Majalengka, persis berada di samping Jalan Raya Cikijing, Ciamis. Membuatnya sangat mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kondisi lingkungan pesantren yang berada di tepi pesawahan sangat kondusif dalam mendukung proses belajar mengajar. Awalnya pesantren Persatuan Islam nomor 297 Cingambul bertempat di pesantren versi Sindang Cikijing. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya setelah 1 tahun, barulah pesantren Persatuan Islam nomor 297 Cingambul pindah ke lokasi yang sekarang ditempati. Pendirian pesantren ini tidak terlepas dari prakarsa pimpinan cabang Persatuan Islam Cikijing yang salah satu ustadz yang berperan dan kemudian menjadi mudir pertama adalah Allahu Yarham Al-Ustadz Din Hasanuddin STHI. Perlu saya sampaikan bahwa sejarah berdirinya pesantren 297 Cingambul di latar belakangi beberapa orang asatid di pesantren 138 Cikijing tingkat sanawiyah, jenjang sanawiyah, berpikir pada waktu itu banyak generasi yang keluar dari pesantren 138 Cikijing tingkat sanawiyah meneruskan sekolah ke sekolah lain di luar Jamiah Persatuan Islam. Kenapa? Sebab pada waktu itu banyak santri yang tidak mampu untuk meneruskan sekolah ke pesantren Persis yang ada di luar Majalengka. Maka santri banyak meneruskan keluar pesantren ketika SMA, SMK, dan aliyah umum. Maka kami berpikir asatid di sana di 138 untuk inisiatif mendirikan mualimin. Pesantren Persatuan Islam nomor 297 Cingambul menyelenggarakan pendidikan jenjang mualimin sederajat dengan madrasah aliyah atau SMA. Jenjang ini dipilih sebagai jawaban kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan jenjang menengah berbasis pesantren yang belum ada di wilayah Cikijing, Cingambul. Layaknya tujuan pendidikan Persis, pesantren Persatuan Islam nomor 297 Cingambul memiliki tujuan untuk mencetak kadar umat yang tafaqquh fiddin. Pendidikan di pesantren Persatuan Islam nomor 297 Cingambul menggabungkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum umum dan kurikulum pesantren, sehingga para santri di pesantren tidak hanya diharapkan bisa meningkatkan kualitas ilmu agamanya, tapi juga dalam waktu yang bersamaan para santri tidak menjadi gaptek. Pola pendidikan di pesantren Cingambul adalah pola pendidikan pondok. Para santri tidak hanya difasilitasi bisa menimba ilmu, para santri juga diberikan ruang untuk mengasah kemandirian mereka dalam menjalani kehidupan. Dengan pesantren selain berfungsi sebagai tempat belajar, lebih jauhnya pesantren berfungsi sebagai laboratorium kehidupan. Sehari-harinya, selepas subuh para santri mengikuti kegiatan ekskul tahfidz Bulughul Maram, tahsin dan tahfidz Al-Quran sebagai menu pembuka kegiatan belajarnya. Ini menjadi program unggulan pesantren. Program tahsin dan tahfidz pesantren Cingambul menjadi unggulan teratas. Para santri dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Hikmat Al-Hafiz, pembina tahfidz yang telah memiliki sanad di bidang tahsin dan tahfidz, sehingga bacaan dan hafalan para santri tidak hanya bagus tetapi juga bersanad. Bukti sahih dari program unggulan ini adalah beberapa alumni berhasil mendapatkan beasiswa tahfidz sadesa. Program tahsin Al-Quran sebagai salah satu fan dari ilmu ajaran Islam merupakan
pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari oleh seorang muslim. Hal itu karena aktivitas membaca Al-Quran adalah salah satu aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang muslim. Akan tetapi, agar bacaan Al-Quran tersebut bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kaidah-kaidah yang perlu dijaga. Imam Al-Jazari mengatakan di dalam matan Jazarinya, al-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazim, bahwa mengaplikasikan tajwid hatmun lazimu adalah kewajiban yang mutlak. Man lam yujawwidil Quran athimu, dan orang yang tidak mentajwidkan bacaan Al-Qur'annya adalah orang yang berdosa. Maka oleh karena itu di Pesantren Persatuan Islam nomor 297 Cingandu diberikan fasilitas, yaitu program tahsin Al-Quran yang bersanad. Kenapa kami menyematkan kata bersanad? Karena memang sebagaimana disampaikan dalam kitab Hakut Tilawah halaman 47, bahwa bacaan kita harus dipastikan bersambung kepada Rasulullah SAW. Kita mengaji kepada guru dan yang ia terima dari guru yang lain, dan kemudian guru yang lain itu dipastikan dapat bersambung bacaannya dari Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Inilah yang disebut dengan rangkaian sanad. Kenapa? Karena pentingnya sanad dalam tahsin Al-Quran. Karena tahsin Al-Quran ini berbentuk suara. Oleh karena itu, kaidah-kaidahnya haruslah berkesinambungan dan menyambung kepada Rasulullah SAW sebagai sosok yang ideal dalam membaca Al-Quran. Selain yang sifatnya hafalan, para santri pun dibekali ekskul penguatan bahasa Arab berupa hiwar, tasrifan, dan i'rab kitab. Santri pun difasilitasi bahtul kutub, yaitu program mengkaji kitab para ulama, di antaranya kitab Tawdihul Ahkam, Syarhu Bulughil Maram, dan kitab Al-Hidayah karangan Kiai Haji Al-Ustadz Aceng dengan asatidz pengampu yang kompeten. Sebagai kegiatan pengimang dari program-program yang sifatnya ilmiah tadi, para santri diberi waktu dan ruang untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang lainnya, selain keilmuan seperti olahraga, seni, dan lain-lain. Maka pesantren menyediakan fasilitas lapang olahraga dan waktu khusus untuk kegiatan olahraga. Pun demikian potensi lainnya seperti tulis, menulis, dan lain-lain. Para santri pun diberikan kepercayaan mengembangkan potensi kepemimpinannya dengan adanya organisasi Indra Santri Rijalul Ghadib dan Jamaahul Ghadib, sehingga potensi dan kecenderungannya untuk berkelompok dan bekerja sama dapat terasah di pesantren ini. Di kesehariannya, santri Cingambul dituntut menjadi santri yang disiplin, beradab, dan mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, pesantren menuntut para santri untuk bisa menyelesaikan sendiri kebutuhannya seperti membersihkan lingkungan pesantren, asrama, mencuci, memasak, dan lainnya. Sehingga hal ini menjadi pengalaman berharga bagi para santri untuk kehidupannya. Di pesantren Cingambul, para santri belajar ilmu agama agar imtaknya kuat. Mereka pun belajar ilmu umum agar ipteknya terkuasai. Juga mereka belajar ilmu hidup yang dengannya mereka siap menyongsong kehidupan. Inilah pesantren Cingambul, sebuah laboratorium kehidupan. Pun demikian santri yang sudah menginjak tahun terakhir di pesantren akan diterjunkan langsung ke masyarakat dalam kegiatan Prapek, PLKJ, dan PLKJ. Sebuah program untuk mengasah semua potensinya baik keilmuan, emosional, dan spiritualnya. Pengalaman ini sedikit banyaknya akan menjadi referensi bagi santri tatkala terjun di lingkungan masyarakatnya kelak, sehingga santri betul-betul memiliki peran di tengah